telah berhasil menangkap buron koruptor. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ali akan menjelaskan tentang materi Mari Jumpa di Kertas, yaitu singkatan dari 9 nilai anti korupsi: jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu korupsi, yang dimana seperti kita ketahui bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya atau bertentangan dengan wewenang yang telah dia tetapkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua ada suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam masa jabatannya. Kemudian, penggelapan dalam jabatan, tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat, ada pemerasan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang. Nah, ini adalah kasus pemerasan. Kemudian ada perbuatan curang, misalnya pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang dengan mengurangi bahannya atau dengan menggunakan bahan-bahan yang kualitas rendah. Kemudian yang keenam, penentuan kepentingan dalam penggadaan. Nah, misalnya dalam penggadaan alat tulis kantor, seseorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Ketujuh, ada gratifikasi. Nah, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan masa jabatannya. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu 9 nilai anti korupsi. Yang pertama ada jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Kemudian yang kedua ada mandiri. Kata mandiri dimaknai dengan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dengan kemandirian, maka kita tidak akan bergantung pada orang lain. Setelah itu, ketiga ada peduli. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Tidak bodoh amat, tidak cuek acuh tak acuh. Dan kita memihak diri untuk melibatkan diri dalam persoalan atau keadaan kondisi di sekitar kita. Nilai keempat ada adil, yaitu memiliki adil sama berat, tidak bersebelah, tidak memihak dan berpihak yang benar. Kemudian yang kelima ada disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang keenam, kerja keras. Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan kepuasan hasil. Baiklah, yang ketujuh ada berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang ke-8, tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Jika diberi sesuatu, jika diamanahkan dengan tugas ataupun kepercayaan, dia akan melakukannya sesuai dengan apa yang ditentukan dan dapat diandalkan. Nah, kemudian ada sederhana. Memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Ini sederhana berbeda dengan miskin, karena sederhana adalah pilihan. Biasanya orang yang sederhana, dia tidak akan ingin memiliki harta yang lebih. Dia cukup dengan harta yang apa adanya dan yang dia punya. Nah, teman-teman, jadi 9 nilai anti korupsi ini dapat kita jadikan pegangan untuk pencegahan korupsi. Karena 9 nilai integritas ini adalah mencakup sikap-sikap yang dapat kita lakukan untuk salah satu upaya pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian ada gerakan anti korupsi. Ada 2 sasaran utama dari
gerakan ini mengatasi oligarki korupsi? Pertama adalah bagaimana mendorong, mengawal, dan mengawasi pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak diselewengkan melayani akumulasi modal kelompok bisnis daripada melayani kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah menggantikan kelompok oligarki dan jaringan pendukungnya yang menggunakan korupsi sebagai cara untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruhnya pengelolaan negara dan pemerintah. Nah, di sini ada poster ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, korupsi bukanlah solusi. Ketidaktahuan Anda tentang korupsi adalah kekuatan bagi mereka. Satu kata, lawan.